Oke, untuk sekarang, market sekarang, motor tua, mobil tua, JDM atau apapun itu yang tua-tua, sekarang banyak banget peminatnya, termasuk dengan motor yang di sebelah saya ini adalah motor Yamaha Mio Non-Step. Ini tahun 2004, warna asli, warna kuning. Nggak tahu kenapa yang Non-Step ini lebih laku di pasaran dan lebih mahal harganya dibanding dengan versi Footstep-nya. Bahkan ada yang Mio Smile yang udah facelift, itu nggak terlalu laku, dan lebih laku yang ini dan lebih mahal ini dan lebih digoreng ini. Bahkan modifannya pun beragam dan banyak variannya. Itu yang versi Mio seperti ini, Mio Non-Step tahun 2004. Nah, sekarang kita mau bahas Mio yang di sebelah saya. Walaupun saya juga punya Mio, tapi ini lebih proper lagi. Bahkan saya kemarin juga punya yang Mio lebih proper lagi. Itu punya teman saya juga, dan modifnya itu udah hampir 100 juta dan udah keburu laku, belum kita review. Jadi kita review motor ini beserta dengan ownernya juga. Tapi sebelumnya kita bahas di bagian luarnya dulu. Oke, saya tahu teman-teman di sini juga banyak yang suka Mio atau banyak yang udah beli Mio, bahkan banyak yang mau beli Mio. Dan teman-teman juga pasti tahu kenapa Mio kuning sama Mio biru yang dulunya itu jarang banget peminatnya, bahkan kurang laku ya di pasaran. Sekarang malah jadi primadona, malah jadi harga yang paling terang di pasaran, karena Mio kuning standarnya itu sekitar 7-10 juta untuk standar sama bahan. Dan untuk Mio biru kurang lebih juga sama. Beda dengan warna-warna lainnya yang bahan atau kondisi standar itu malah di bawah 5 juta, bahkan ada yang di bawah 3 juta. Jadi tapi perlu ditekankan sekali lagi, kalau Mio kuning atau Mio biru itu harus melampirkan faktur aslinya. Kalau misalnya nggak ada faktur aslinya, itu dianggap warna lain atau udah beda warna. Jadi emang Mio kuning dan biru, khusus kuning dan biru harus ada faktur aslinya. Itu yang buat mahal, saya juga nggak tahu kenapa, tapi ya kita bahas aja lah. Jadi yang di sebelah saya ini Mio kuning, itu tahun 2004, sama persis sama kayak punya saya, cuma punya saya itu nggak lebih proper dari motor ini. Dan motor ini dikabarkan modifnya itu total modif sekitar 30-40 juta. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, karena kalau yang kita lihat dari luarnya ini mungkin cuma peremajaan dari cat, pernis, kemudian ada stiker yang udah di pernis ya. Oh belum. Terus ada all-in sama velg lokal. Jadi ini bukan Daytona tapi serupa dengan Daytona, hampir-hampir mirip tapi bukan Daytona. Ini velg brand lokal. Brandnya ini dari si Sugoi. Jadi ini buatannya Dendi Mas, kabarnya kayak gitu. Saya juga nggak tahu lagi. Tapi yang unik, kalau saya penyuka dan pecinta JDM, mungkin saya akan beli Yamaha yang ini ya, Axis Z125. Itu mirip-mirip Mio tapi lebih kecil lagi, tapi cc-nya 125 cc, yang keluar di Jepang aja. Jadi di Indonesia masih belum ada. Saya juga nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada yang punya di rumah, mungkin bisa lebih mahal lagi digorengnya di Indonesia ini, karena banyak banget pecinta JDM di Indonesia. Oke, untuk motor ini tuh yang udah dirubah dari luarnya, ada pelek, kemudian ada shock all-ins. Mungkin shock all-in ini sekitar 5-6 juta. Ya, Mas Dendi. Ya, 5-6 juta. Kemudian ada bannya, terus udah dibersihin, jadi looks-nya kelihatan clean banget. Di bawah ini sengaja nggak dikasih cover. Mungkin biar terlihat, oh, saya modif habis 10-15 juta nih mesinnya. Jadi biar kelihatan aja, biar agak sedikit pamer dan flexing aja. Mungkin seperti itu. Dan joknya juga sudah dirubah, speedonya juga nggak ada, ini kayak motor-motor trondol lah ya. Kemudian platnya juga palsu, tapi kebutuhan plat palsu ini cuma kebutuhan konten aja, jadi nggak mengharuskan pakai plat asli, tapi ada plat aslinya, jadi aman. Ini BPKB STNK Faktur juga ada, asli warna kuning, dan ini dijual bisa sampai 40-50 juta, termasuk sama modif-modifannya. Tapi yang saya sayangkan, ini knalpotnya masih standar. Jadi ini knalpot standar, cuma dikasih corongnya, tambahin corong ini dilas ya. Yo, dilas. Terus lehernya stainless, jadi masih oke lah, masih kelihatan oke dan masih kelihatan racing lah. Tapi kalau dilihat dari luarnya, tampak luarnya, oh ya, hand grip ini pakai RCB.
Dan di lampu ini bukan LED, tapi lampu tembak sorot yang bisa berubah warna. Jadi ini lampunya lampu ngakal lah ya, biar hemat budget mungkin ya. Cuma yang saya nggak suka ini catnya juga masih belentong-belentong ini ya. Ini kekeliruan modifikasi cat ya ke bengkel-bengkel yang kurang mungkin ya. Jadi ini saya kritik ya. Ini catnya kurang ini di bagian kepala depan sama leher depan ya. Kurang. Tapi kalau misalnya kalian lihat sekilas motor ini cakep banget. Saya juga kurang lebih suka lah ya sama modifikannya yang proper tapi clean. Tapi mungkin kalau misalnya ini punya saya, ini bakal saya tutupin cover karbon, jadi kelihatan lebih racing, looks-nya juga lebih clean. Dan saya juga kurang paham tentang mesin apa aja yang udah nempel di sini. Kabarnya mesin ini udah jadi 199 cc atau 200 cc. Bahkan kalau misalnya adu sama NMAX mungkin lebih kencengin ya, karena dari bobot juga lebih enteng, kemudian dari cc juga lebih besar. Tapi saya juga nggak tahu tenaganya. Ini udah di dyno apa belum ini? Oh, belum di dyno ternyata. Jadi saya juga nggak tahu tenaganya, cuma yang saya tahu ini cc-nya lebih besar. Getar, Pak. Coba Mas Dendi dijelasin ini mesin apa aja yang nempel di sini, karena ini ada baterai power bank yang saya nggak tahu ya, yang harus dijelasin. Coba Mas Dendi, oh ini dong. Nah, jadi ini teman saya Dendi Anggara Jaya, ini penjual two stroke atau atau Mio. Jadi motor-motor tua yang culture sekarang, Malang sampai Indonesia Raya, banyak yang kenal Bos. Ini mesinnya ada apa aja Mas Dendi? Kalau terus terang kalau ini motornya posisi masih 85% ya untuk progresnya. Masih 85% karena kayak speedo kita belum pasang karena ini masih progres ke mesin ya. Untuk kalau mesin kita udah pakai punyanya Satria FU. Ini mesin Satria FU. Ini mesin Satria FU. Iya. Terus matic ya? Jadi block up kita pakai Satria FU yang udah dewasa 4 klep ya kan, 4 valve. Mesin standarnya SAC. Mesin standarnya kan kecil, mesin standarnya Mio. Jadi kita pakai karbu, tetap karbu, cuman punya Mio itu di ini aja, di crankcase belakang ini aja yang masih orinya Mio. Kedepannya udah pakai punya FU. Terus mesinnya tenaganya nggak tahu. Nah, kalau tenaganya belum karena kita masih sistem Ryan juga sih, masih nyoba ini kan, masih nyoba. Apa sing diuber Mas? Ya. Sing diuber apa? Kan pengen modif kayak gini yang diuber itu apa kontes, apa balapan, atau bracket, kan kita nggak tahu. Iya, kepuasan aja sih. Kepuasan aja, jadi hobi aja. Hobi. Terus yang saya suka bracketnya yang di sini ya, jadi bracketnya kelihatan lebih rapi, bersih. Ini bracketnya apa Mas? Bracket apa itu? Iki loh. Itu bracketnya ori, cuman kita repaint aja. Jadi enggak bracket, gunanya bracket iki loh, apa? Kayak ganti. Oh, kalau itu bracket yang ada di blok mesin. Jadi yang di blok mesin itu kita pakai PNP ya. Jadi misalnya kita next mau ganti standar, tinggal lepas aja. Oh, jadi plug and play. Terus kipasnya ini kipasnya, iya kipasnya aku pakai yang besar, punyanya Mio M3. Oh, harga berapa Mas? Murah. Iya, berapa? Murah paling berapa? 50.000. Oh, murah. Murah. Terus kalau untuk lehernya kita custom, kita pakai stainless, ya kan? Di Sopo Radijaya. Bukan. Oh, bukan. Padahal yang paling bagus Radijaya kalau di Malang. Oh, enggak ya? Ya ada sih yang khusus. Oh, berarti mau bermurah ya berarti. memang ada yang khusus buat motor. Nah, berhubung kenapa aku custom? Karena terus terang dari sisi mountingnya itu, kalau kita pakai yang punya Mio pasti nggak masuk yang pertama, karena ini sudah pakai punya FU. Oh iya. Kita harus ngakal di mountingnya. Mesin FU piro ya? Mesin FU block up paling kalau untuk sekarang paling sekitar 1 juta lah paling. Kosong. Berarti kan cari ini sampai habis 30 sampai 35 juta. Ini apa sih mahal di gini? Di mesinnya apa sih mahal? Reset. Hah? Riset. Nah, karena biaya riset, bensin ngono ya. Iya, karena biaya remeh-temeh lah ya. Iya, karena riset itu kan kita juga pasti ngelihat
kekuatan motor itu sendiri. Iya masuk akal, masuk akal. Jadi- Iya. Aku juga di Innova balap itu risetnya bolak-balik dan emang biaya remeh-temeh risetnya itu yang lumayan cukup makan dompet ya. Terus tangkinya juga baru, ya kan? Ya tangki baru. Terus tutupnya ini tutupnya pakai fusion. Pakai Kayak fusion itu sekitar 160 ribuan lah. kalau sing kayak gini, apa ya? Kalau Korping. ini, nah kalau ini kita pengapian pakai Rector Pro Drag 2. Pro Drag 2 itu sekarang sekitar 2.600.000. Iki? Iya. Sing di? Ini 2.600.000 Pro Drag 2 karena dia tipe paling tinggi untuk kelas pengapian bebas. Oh, lek biru iki. Kalau biru ini oil casteng. Oil casteng itu dia buat sirkulasi oli aja sih sebenarnya. Oh, sirkulasi oli. Buat sirkulasi oli yang ada di mesin. Jadi Terus dibuat transparan kayak gini. biar buat kelihatan transparan. karbunya. Karena kita misalnya kita mau bongkar karbu atau apa, kita nggak usah bongkar-bongkar yang lain. Oke. Terus untuk oli cooler juga kita sembunyiin di dalam sini. Jadi Oli ini cooler. pasti ada oli cooler. Standarnya di mana? Lo nggak ada, standar Mio nggak ada karena Lek standarnya kau lah pokoknya ngomong. lo kan modifan. Oke, siap. Oke, lampu-lampu juga diganti ya, perintilan diganti. Velgnya perintilan. ini dapat berapa? Velgnya sekitar 2 jutaan gitu. Velgnya 2 juta, terus 2 jutaan. Pelur bannya udah pakai Diablo Rosso. Paling orang-orang Diablo Rosso berapa? 400 lah sampai 400. 400. Kalau buat Yamaha Mio 400 itu emang uang yang cukup besar ya. Karena kan dari motornya juga sekitar 3 sampai 5 juta. Terus untuk iki apa lengaran? Kaliper ya motor ya. Kalipernya apa iki? Kaliper aku pakai aku 2 pot, terus sama selangnya pakai Hel Carbon. Kita bisa 2 jutaan. Ya segitu. Kalau selang helnya aja udah kelihatan Selang rem hel. Selang rem hel itu yang kan karbon. sekitar 300-an. lebih. Piro? Kalau yang ukuran 90 cm itu sekitar 450. Oh, waduh. Berarti mahalan modifannya timbang Mio nih dewi. Iya pasti. Ini di tol piro, Pak? Pasti. Kalau kemarin saya buka di angka 45. 45 juta dan itu masih bisa nego, tapi Masih ya bisa nggak tahu lah. nego. Itu tergantung teman-teman lah dan tergantung sama penjualnya lagi. Terus untuk stoknya ini pakai KYB. KYB entah kira ya? Kayak apa murah sih kayak. Kayak apa ya? Ya kayak apa? Kayak apa kalau untuk Mio kurang lebih sekitar 750 sampai 800. Oh, masih murah lah ya. Iya. Ini ya, masih lebih mahal si Dio sama si Randi ya? Iya. Motornya. Cuman dia 100 juta. kalau Itu 200 cc juga kan? 200 cc. 200 Memang cc. kalau untuk Mio itu kita mahal di reset karena reset itu kayak ini hal kecil ya. Kita pakai pistonnya aja LHK, pistonnya aja 500.000 satu. Belum termasuk Piston. Ya, pistonnya aja. Belum nanti kita reset naik stroke kayak gitu-gitu, merubah sudut klep kayak gitu-gitu. Ini baut standar tapi ya? Apa? Baut standar ya? Baut-bautnya udah pakai hang Baut stainless. iki loh. Iya, hang. Iki hang. Hang. Oh, ini berarti full hang. Full hang. Full hang. Full hang. Pira ya? Thailand. Nah, kalau baut sih murah sih, pokoknya nggak titanium ya. Kalau titanium pasti mahal. Kalau baut-baut paling kurang lebih sekitar paling 800 sampai 1 jutaan. Sak body. Ya, semua full sama bawa Thailand. Berarti role modelnya Thailand nih. Ya, campuran sih. Oh, campuran. Campuran. Jadi bukan mau apa ya? Bukan memang pure. Kalau Thailand kan biasanya bannya kecil-kecil. Kalau kita mainnya di proper sih, campuran aja sih. Iya, soalnya diesel kan apa ya? Role modelnya ya Thailand. Terus kalau Mio yo Thailand ya. Iya. Nuvo, Mio, terus yang 2 tak Novadas, Novadas. NSR itu Thailand. Jadi emang Thailand sih oke kalau otomotif. Mau mobil, mau motor semua oke juga. Terus yang mahal apa ini, Pak? Yang mahal. Sing buat iki mahal sampai puluhan juta modifnya apa? Jadi gini, kalau untuk sekarang itu kan harga Mio standar aja yang warna kuning itu ada beberapa yang ada di kota tetangga kita itu buka sampai 29 juta. Itu standar. Standar. Padahal aku standar oleh cuma 12 juta. Nah, standar. itu Tapi kan udah dapat all-in punya saya itu. Nah, itu asli kuning, tembus faktur juga sama, terus non step. Tapi kalau misalnya fakturnya nggak ada, itu bukan warna kuning ya, jadi nggak valid kuningnya. Bahkan bisa dibilang itu warna merah atau warna lainnya. Jadi nggak laku kalau misalnya nggak ada faktur. Minimal faktur kopian yang udah legalisir sama si Samsat. Biasanya gitu.
Terus kalau untuk mesin udah semua. Mesin karbu kita pakai PE 34 Jumbo. PE 34. Ya, PE 34 Jumbo. Itu termasuk karbu yang mahal atau karbu racing atau Iya, karbu racing sih masuknya. karbu racing. Karbu racing. Terus Enggak piro, Pak? karbu sih murah sih. Karbu sekitar nggak sampai 100. sejuta lah, nggak sampai sejuta. Aku tak kira satu. Enggak. Mangatus? Enggak. Ya sekitar kurang lebih segitulah. Oh, berarti karbu. kalau total kurang lebih sekitar masih 10 sampai 15 juta. Kalau jok ini kan custom ya. Custom. 1.000 lah. Gak oleh. Gak oleh ya? Gak oleh. Piro wis? Kak aku gak nawar iki, Pak. Land Grip iki RCB. RCB lumayan mahal lah. ya, 200 lah ya. Kalau untuk pengereman atas RCB ini punya RCB pakai E3. Oh, RCB. E3 kanan kiri paling sekitar 1.800.000 lah atau 1.500.000 lah, 1.500.000 sampai 1.800.000. Tuh. Makanya kenapa saya bahas karena emang menarik ya, di pasaran juga mahal-mahal banget. Terakhir sih dan dijual juga sekitar 80 juta ya ke Surabaya itu ya. 75. 75 juta Warna di silver. Surabaya itu hampir 100. Iya ya, kalau Motif untuk Moge ya ER6 lah. Jadi hampir 100 juta. Makanya saya juga wah gila banget ya Mio sekarang. Mio Nuvo udah gila-gila banget harganya, apalagi kalau udah modif. Bahkan kalau udah modif biasanya sih nggak dihargain ya modifikasinya, nggak terlalu dihargain, tapi ini masih dihargain. Kalau misalnya modifnya tadi habis 50 itu secondnya bisa dihargain 40, 35, jadi kan masih worth it lah, masih enak buat dihargain juga. Tapi kalau misalnya kita modif Moge yang 200-300 juta, gila itu turunnya bisa drastis banget. Jadi makanya saya bilang ini juga jadi investasi, salah satu investasi dari dunia otomotif, dari Mio, Nuvo, sama apa ya yang Matic satunya ini loh. Mio, Nuvo sama apa satu? Honda Dio. Honda Dio. Honda Dio itu udah gila banget harganya. Padahal kalau dipakai juga kurang. Ya, Iya, karena CC-nya kecil piro ya? CC-nya 50. 50 cc 2 tak Matic. Jadi ya bisa teman-teman bayangin lah. Saya juga kemarin punya NSR 75 itu bodinya yang lumayan berat karena mirip NSR 150 SP. Itu cuma 75 cc aja udah nggak jalan kalau misalnya goncengan. Apalagi Dio yang 50 cc 2 tak Matic. Aduh. Udah ampun, tapi harganya udah luar biasa dibanding dengan Mio yang keluaran tahun sekarang. Yang harga barunya sekitar 18 sampai 19 juta kalau nggak salah. Kemarin saya juga baru beli tapi second itu sekitar 12 juta. Jadi masih worth it lah kalau buat beli atau buat investasi ya. Jadi sekarang punya stok apa, Mas? Kalau untuk sekarang stoknya Kalian jualan. Kalau sekarang nggak ngerti. yang udah full spec kita ada yang kuning 2004, terus di rumah juga kita ada yang 2005 biru telur asin. Itu spek standar sih. Nah, prediksinya Mio ini bisa sampai kapan? Kalau prediksinya Mio bisa sampai kapan kita tidak bisa memastikan juga karena teman-teman yang di luaran sana itu masih antusias sekali. Oke, karena kan musiman kayak Ninja kan dulu kan Ya, banyak banget yang bahkan- cari, sekarang udah mulai turun Ninja. Bahkan Ninja Harganya sekarang udah masih turun. bagus harganya. Masih bagus tapi udah mulai turun peminatnya. Kalau harga masih bagus, tapi peminatnya yang udah turun nggak kayak kemarin. Vespa 2 tak yang udah naik lagi, PTS, terus small frame ya, PT 90, PT 100, kemudian PX yang kebanyakan itu dulu naik, kemarin naik, sekarang udah turun lagi. Jadi nggak tahu ya Mio ini bisa sampai kapan, 2-3 tahun lagi nggak tahu juga. Cuma kalau misalnya teman-teman bisa manfaatin momen ya teman-teman otomotif, motor, mobil, wah gila luar biasa banget labanya, terus investasinya nilainya juga luar biasa banget. Intinya hobi jadi cuan lah. Wes, cukup.